Di bagian ke-7 diceritakan bahwa kepandaian Sena dalam berbohong membuat Iga berkali-kali terperdaya. Setelah berbohong pada Iga, Sena membuat kebohongan lainnya pada nenek, sehingga nenek Teong mendukung perbuatan Sena. Secara diam-diam, Iga pun memutuskan untuk menyelidiki Sena. Dalam sehari, Iga menemukan dua hal yang tak terduga, yaitu kedekatan Sena dengan Taemu serta hubungan Sena dan Baka yang merupakan saudara. Iga pun mulai bingung setelah mengetahui kebohongan Sena. Apakah rencana pernikahannya akan lanjut atau dibatalkan? Setelah puas berpikir, Iga kemudian menemui Sena dan membatalkan pernikahannya. Tiga pengawal pun terkejut dengan keputusan pangeran. Namun karena berbagai hal ketiganya menerima. Baka yang mengetahui pun segera menemui Iga. Iga berkata ia tak punya pilihan lain untuk meneruskan pertunangan itu. Sena yang putus asa karena tak berhasil menikah dengan Taeyong pun mulai menerima ide Taemu. Bersamanya, Sena akan mulai beraksi menjadi anak Direktur Jo yang selama ini menghilang. Sebagai gantinya, Sena juga meminta agar Taemu menghilangkan Taeyong dan Baka sejauh mungkin dari hadapannya. Hari berikutnya, Iga menemui nenek untuk menjelaskan pembatalan pertunangan. Sampai dalam, dia bertemu Taemu dan ayahnya. Di sana, nenek merekomendasikan Taeyong menjadi ketua direktur. Taemu dan ayahnya pun terkejut karena bukan Taemu yang dipilih. Agar segala rencana untuk menguasai perusahaan berjalan lancar, Taemu meminta Sena bersiap-siap. Dia harus membuat Direktur Jo percaya mengenai dirinya yang selama ini dicari. Dan agar rencana itu berhasil, Sena mengajak Baka dan ibunya makan bersama dan pergi ke sauna. Di sana Sena berhasil mencuri rambut Baka yang akan digunakan untuk tes DNA. Iga dan timnya pun mulai menyelidiki Taemu dan Sena yang mungkin berhubungan dengan kehidupan mereka di masa lalu, yaitu di era Joseon. Di waktu lain, Direktur Jo kembali ke Korea untuk berbisnis. Dia menyempatkan diri bertemu kakaknya dan sedikit membicarakan Sena. Direktur Jo sangat berterima kasih pada kakaknya karena telah merawat Sena dengan baik. Direktur Jo pingsan dan dilarikan ke rumah Baka. Di sana dia dirawat oleh Baka, Iga, dan juga tiga rekannya yang lain. Esokan harinya, Direktur Jo menemui kuasa hukumnya dan menandatangani surat penyerahan saham atas nama Sena. Di sisi lain, Sena hendak menemui Direktur Jo dan menyamar sebagai anaknya yang hilang. Sebenarnya Direktur Jo hendak menyerahkan surat kuasa itu pada Sena. Namun ia membatalkannya setelah tahu Sena membohonginya dan berpura-pura menjadi anak yang selama ini dicari. Direktur sangat kecewa karena anak pertamanya berbohong. Sena sendiri masih belum tahu jika Direktur Jo adalah ibu kandungnya. Hari berikutnya, Direktur menemui Sena dan mengikuti permainannya. Ia terkejut karena Sena tahu masa lalu adiknya yang hanya diketahui oleh Direktur Jo. Sementara Iga terkejut setelah menyadari Baka dan Buyong memiliki rupa yang sama. Mengetahui dirinya mirip adik Tuan Putri, Baka cukup senang mendengar cerita Iga tentang Buyong di kerajaan Joseon. Berbeda dengan Direktur Jo, setelah bertemu dan dibohongi Sena, ia mencurigai Taemu dan Sena. Ia curiga jika keduanya mengetahui keberadaan putri yang selama ini ia cari. Di lain tempat, Iga terkejut saat Dochen memberitahu rumor kerajaan yang mengatakan jika Tuan Putri merusak wajah Buyong agar tak terpilih menjadi pendamping pangeran. Selain itu timbul pertanyaan besar. Karena menyelidiki kasus Tuan Putri, seharusnya mereka terdampar di rumah Tuan Putri. Namun mengapa malah terdampar di kediaman Baka? Keesokan harinya, saat makan bersama, Direktur Jo meminta Baka menjadi sekretarisnya. Hal ini dilakukan karena mereka sering bertemu. Karena sering bertemu Sena, akhirnya Direktur Jo tahu apa tujuan Sena berbohong. Malam sebelum rapat, Sena datang dan meminta agar Direktur Jo memilih Taemu sebagai CEO perusahaan. Saat makan bersama, Baka tak sengaja mendengar percakapan Sena yang membuatnya kesal. Ia kecewa melihat Sena membohongi seorang direktur dengan berpura-pura menjadi anaknya. Saat rapat berlangsung, para anggota melakukan voting untuk pengangkatan CEO yang baru. Setelah Baka mengantar surat titipan Direktur Jo, pemenang langsung jatuh pada Taeyong. Sena yang kecewa pun menemui Direktur Jo. Namun ia mendapat kejutan. Sementara itu Baka sedang bersantai dengan Iga. Dan tiba-tiba terkejut karena tubuh Iga memudar. Baka pun mulai takut kehilangan. Malamnya saat tiga rekan Iga menerobos ke ruang Taemu, manajer Pyo memergoki. Mereka pun diminta untuk menjelaskan identitas asli.
Manajer Pio melakukannya karena sudah tahu sejak lama jika Taeyong yang asli masih hidup namun dalam keadaan koma. Selama ini, manajer Pio tak menyebarkan penyamaran Iga karena Iga sama sekali tidak melukai nenek. Ia pun sengaja membiarkan Iga karena memerlukannya untuk melawan Taemu yang licik. Setelah Iga mengetahui kabar Taeyong yang asli, bersama manajer Pio mereka membuat rencana untuk mencuri Taeyong dari Taemu. Terlihat Taemu menjemput Taeyong di bandara dan membawanya ke rumah sakit. Dengan cepat Taemu meminta ayahnya melakukan rapat penurunan jabatan CEO karena ia menemukan Taeyong yang asli. Iga pun bergerak cepat untuk menggagalkan rencana Taemu. Dengan bantuan 3 rekannya, Iga ke rumah sakit dan memindahkan Taeyong sebelum Taemu datang. Sedang di perusahaan, para anggota menantikan siaran langsung dari Taemu. Setibanya Taemu di ruang Taeyong, ia langsung melakukan siaran. Taemu tak menyadari jika yang berbaring adalah Iga, yaitu Taeyong yang palsu. Saat pengusulan pemecatan Iga, tiba-tiba Iga terbangun dan membuat Taemu kaget. Di tempat lain, Baka khawatir karena Iga tiba-tiba tak bisa dihubungi. Ia mengira Iga sudah lenyap. Untuk melanjutkan rencana menjatuhkan Taemu, Iga pun diminta kembali ke rumah nenek, sedangkan 3 rekan lainnya bersembunyi di rumah manajer Pio sambil melanjutkan rencana lainnya. Selama menyamar sebagai Taeyong kali ini, ia berhasil membuat Taemu terusik. Taemu sangat khawatir karena mengira pria yang dihadapannya kali ini benar-benar Taeyong yang asli. Manajer Pio juga membohongi Baka dengan mengatakan Taeyong yang asli sudah kembali. Baka bersedih, apalagi setelah melihat Iga yang benar-benar berakting seperti Taeyong. Baka sempat percaya jika Iga dan rekannya sudah lenyap. Untuk menjaga hubungan dengan Direktur Jo, Sena kembali berbohong dengan mengatakan jika ia disuruh Taemu untuk menipu. Direktur pun tak memperpanjang masalah itu. Namun Sena juga tetap merahasiakan tentang Baka. Baru sehari menyamar sebagai Taeyong, Baka sudah mengetahuinya lantaran Iga tak sengaja menjatuhkan cincin pemberian Baka. Setelah mendapat penjelasan Iga, Baka pun pergi. Selama Taemu tak di ruangannya, Iga membongkar meja dan tak sengaja melihat foto Baka dan ayahnya. Belum sempat melihat foto ibunya, Taemu masuk. Iga pun mengalihkan pembicaraan sambil melihat Taemu yang sedang membuka paket. Sedang dari belakang, Iga sangat puas melihat Taemu yang ketakutan karena terornya dari kado tersebut. Taemu pun menjadi gelisah sekaligus kesal karena ia diteror oleh si Iga. Saat ada kesempatan, Iga menemui Baka dan memberitahu jika Taemu memiliki foto keluarganya. Sayangnya ia tak sempat melihat semua. Baka pun menceritakan hal tersebut pada ibu tirinya. Dan ibu tirinya menduga foto itu dari ibu kandung Baka. Sejak awal foto itu hanya ada 2, yaitu milik Baka, yang satunya dipegang sang ibu. Untuk memperjelas semuanya, Baka menemui Taemu dan memperlihatkan foto miliknya. Namun Taemu tak memberi jawaban. Setelah Baka pergi, Taemu dan Sena bertemu. Mereka membakar foto tersebut. Tanpa sadar, Baka memberitahukan kebimbangannya pada Direktur Jo. Direktur yang juga sedang mencari anaknya menghibur Baka agar tidak menyerah. Paginya Direktur Jo menemui kakaknya dan berkata akan menyerah mencari anak keduanya tersebut. Sebagai gantinya, ia minta izin untuk membawa Sena pergi ke Hong Kong. Saat Direktur melakukan panggilan, Sena yang mendengar terkejut. Ia mengira jika Direktur akan membawa Baka ke Hong Kong. Sena belum tahu jika sebenarnya dialah anak yang dimaksud. Sena dengan cepat menghubungi Taemu. Taemu pun menjebak Baka untuk memancing Iga keluar dari persembunyian. Iga sangat khawatir setelah mendapatkan pesan berupa foto Baka yang pingsan. Setelah menghubungi Taemu, Iga pun segera ke lokasi. Di saat Iga hendak menyelamatkan Baka, Sena yang tahu kebenaran di balik pembicaraan telepon menemukan fakta bahwa dirinya adalah salah satu anak Direktur Jo. Setelah tahu kebenarannya, Sena segera menghubungi Taemu dan meminta agar Baka dibebaskan. Di hari Baka bekerja sebagai asisten Direktur Jo, dia diberitahu tentang Sena yang merupakan anak kandungnya. Karena ada yang ingin dibicarakan, Baka mengantar Direktur ke rumah ibu tirinya. Sebelum sang ibu sampai, Sena menyimpan semua foto keluarga di rumah itu agar ibu kandungnya tak mengetahui keberadaan anak kedua yang selama ini ia cari. Setelah mengantar Direktur Jo, Baka membantu Iga mengusik Taemu dengan cara berakting. Posisi Iga yang kini diyakini sebagai Taeyong yang asli berhasil membuat Taemu cemas. Hal ini terjadi karena sebelumnya Taeyong yang asli pernah pergi ke sebuah bar dengan Taemu yang mana di sana juga terdapat Baka yang sedang bekerja. Taemu yang khawatir karena merasa diteror Iga pun segera ke ruang Taeyong dan memeriksa laptop Taeyong. Taemu sangat kesal karena menduga Iga mempermainkannya.
Di hadapan Taeyong, Taemu tak juga menyadari jika yang selama ini dengannya masihlah Iga. Sedang Taeyong yang asli masih dalam keadaan koma. Sambil menyelesaikan kasus Taeyong, Iga juga sedikit membantu Baka mencari tahu tentang ibu kandungnya. Menurut pengetahuan Iga, Baka dan Sena di masa Joseon memiliki ibu yang sama, dan kemungkinan di masa ini pun sama. Hari berikutnya, Sena menerobos masuk ke ruang Taeyong dan mencuri laptop yang di dalamnya ada foto pertemuan Taemu dan Taeyong. Sena melakukannya atas perintah Taemu. Sedang Taeyong alias Iga keluar rumah bersama Taemu. Sena yang masuk diam-diam diketahui nenek. Karena khawatir jika nenek melihat foto yang ada di sana, Sena kabur. Nenek yang sempat menarik pun terjatuh dari tangga. Tanpa menolong, Sena pergi dengan ketakutan. Setelah Taemu mengetahui apa yang terjadi pada neneknya, ia menenangkan Sena. Iga yang pulang pun terkejut dan segera melarikan nenek ke rumah sakit. Belum lama di rumah sakit, sang nenek dinyatakan meninggal. Agar masalah tak makin rumit, Taemu meminta Sena agar segera ke Hong Kong mengikuti ibunya. Di hari pemakaman saat ke kamarnya, Iga menemukan kunci apartemen Sena. Iga menyadari jika laptopnya hilang. Malam berikutnya, Sena dan sang ibu sudah di bandara dan sedang menunggu. Saat sedang menunggu itu, Baka menyerahkan foto keluarganya dan berharap ibu Sena mengenalnya. Dan saat dibuka, Direktur Jo menangis karena menemukan anaknya yang selama ini dicari. Sena yang melihat dari kejauhan pun membatalkan niatnya untuk pergi ke Hong Kong. Taemu yang terkejut pun meminta Sena menunggu di apartemen. Saat sedang menunggu Taemu, Sena terkejut karena yang masuk menemuinya adalah Iga. Dan begitu pula dengan Taemu. Ia terkejut.